mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anak tersebut sebagai penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala meninggal anak-anaknya dalam kehidupan dunia ini, anak-anak yang sangat dia cintai dalam kehidupan dunia ini, melainkan anak-anak tersebut akan menjadi wiqayah atau menjadi tameng bagi bapaknya atau ibunya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi SAW bersabda, melainkan mereka itulah, anak-anak tersebutlah yang akan menggenggam tangan orang tuanya, tangan bapaknya, tangan ibunya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan mengenai keutamaan daripada kesabaran ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang paling tinggi keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan ujian dan cobaan yang semakin besar dalam kehidupan dunia ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang-orang yang paling berat ujiannya dalam kehidupan dunia ini adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang setelah mereka al-amthalu fal-amthal, orang-orang saleh yang memiliki keimanan di bawah daripada orang-orang yang atau para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yubtala al-mu'minu ala qadri dinihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ujian ala qadri dinihi, berdasarkan agama yang dia miliki dalam hatinya, berdasarkan keyakinan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fi dinihi sulban, apabila agamanya itu kuat, maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun juga akan semakin besar. Wa in kana fi dinihi riqqatan, apabila di dalam agamanya itu terdapat kelemahan, terdapat kekurangan, maka ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun juga akan semakin ringan, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya para ulama kita mengatakan bahwasanya semakin besar ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, semakin besar ujian tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya atau ujian yang besar itu akan sejalan dan satu garis lurus, ya, dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil dan di luar daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, manakala seorang hamba yang memiliki iman yang lemah lalu kemudian dia diberikan ujian yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, manakala ada seorang hamba yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang besar di sisi Allah, lalu kemudian Allah memberikan ujian yang ringan kepada mereka, itu mustahil, ya, dan di luar daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk mendapatkan jenis dan model ujian tertentu. Allah mengetahui bahwa seorang hamba itu paling cocok keadaannya dan keimanannya dengan kekayaan. Kalau Allah berikan kemiskinan, kemelaratan sedikit saja bagi orang tersebut, maka akan rusak keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang keadaan dan keimanannya paling cocok dengan kemelaratan, dengan kemiskinan. Kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, subhanallah, kekayaan itu pun juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, dan sungguh kami Allah akan menguji umat manusia dengan keburukan dan kebaikan. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan, Allah betul-betul mengetahui bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang keadaan dan keimanannya paling cocok dengan kemelaratan, miskin. Kalau seandainya diberikan kekayaan oleh Allah sedikit saja, maka akan rusak keadaannya dan akan rusak ketaatannya dan keimanannya kepada Allah. Ada orang-orang
yang betul diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan dan keimanannya paling cocok dengan keburukan atau paling cocok dengan kesulitan, kesusahan, penyakit dan sebagainya. Kalau diberikan kesembuhan, kalau dilapangkan kehidupannya, maka orang tersebut keadaan dan keimanannya akan rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang paling cocok kehidupannya, keadaannya, keimanannya dengan kelapangan. Kalau seandainya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, maka akan rusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Alima makana wa ma lam yakun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang belum terjadi atau apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Allah pun juga mengetahui kalau dia terjadi maka seperti apa kejadiannya, dan kalau dia tidak terjadi maka akan seperti apa kejadiannya. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya yang juga menjelaskan tentang keutamaan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ditimpa musibah, cobaan, ujian, bahwasanya seorang mukmin laki-laki ataupun wanita ketika ditimpa musibah, ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Kalaupun seandainya dia sudah tidak memiliki dosa-dosa sama sekali di Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Tidaklah seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, senantiasa diuji oleh Allah, senantiasa diberikan cobaan, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala fi nafsihi, pada dirinya, wa malihi, pada hartanya, wa waladihi, dan keluarganya, anak-anaknya, hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ma alaihi min khati'ah, tidak ada dosanya sama sekali. Tidak ada dosanya sama sekali. Bahkan sebaliknya, ketika seorang hamba tidak memiliki lagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia masih terus saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti bahwasanya kita tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah. Justru kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin betul dengan ketaatan tersebut, keikhlasan tersebut kepada Allah semua, namun Allah terus menguji kita, namun Allah terus memberikan cobaan kepada kita, silih berganti, ujian kepada diri kita, kepada pribadi kita, cemoohan, celaan, dan seterusnya, ujian pada harta kita, kemelaratan, kemiskinan, dan seterusnya, ujian pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin saat sekarang ini yang orang tuanya telah wafat disebabkan karena virus corona, atau ibunya wafat, atau bapaknya wafat, atau anak-anaknya yang meninggal dunia, atau saudara atau saudarinya, atau istri atau suaminya. Namun mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian tersebut, cobaan tersebut silih berganti, seakan-akan tidak habis, seakan-akan tidak berhenti datang ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka camkan, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin seorang hamba bisa mengetuk pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satu jalannya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba tersebut. Dengan ujian itu, dengan musibah tersebut, dengan cobaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sejatinya menginginkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang beriman, untuk semakin lama berdiri di hadapan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdiri berlama-lama di hadapan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, hadis yang mirip serupa dengan apa yang kita sampaikan baru saja, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, cobaan, musibah dan seterusnya, sampai-sampai yamshi 'alal ardi
ma bihi min khati'ah. Kata Nabi SAW, dia berjalan di atas permukaan bumi ini, dia tidak memiliki dosa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dosa yang telah dia lakukan, dahulu telah dia kerjakan, dahulu telah dia lakukan, dan belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang syariat Islam telah jelaskan kepada kita semuanya, kepada para pengikutnya, kepada kaum muslimin, berkenaan dengan kesabaran kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam dalil-dalil itu juga, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, juga telah disebutkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesabaran itu, atau apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan menguatkan kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang paling pertama, langkah yang pertama adalah ma'rifatu jazail musibah wa thawabiha, yaitu mengetahui bagaimana ganjaran pahala atau balasan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba, kepada seorang mukmin, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada dia. Kalau Allah berikan ujian kepada kita, maka yang paling pertama kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa ujian ini, cobaan yang Allah berikan, virus corona yang Allah berikan kepada kita semua, kepada penduduk dunia ini, bagi orang-orang yang bersabar di jalan Allah, ihtisab kepada Allah dan yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang dihasankan atau dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, tidaklah sebuah wabah atau ta'un menyebar di sebuah negara, menyebar di sebuah tempat, lalu kemudian dia mengamalkan 3 hal. Yang pertama, dia yakin atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia bersabar dan ihtisab, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala orang-orang yang melakukan 3 sifat ini, 3 keadaan ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akan diberikan ganjaran sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, maknanya bahwa ada 3 hal. Orang yang menggabungkan 3 kondisi, 3 keadaan ini, yang pertama, kalau dia meninggal disebabkan karena wabah tersebut atau ta'un itu, maka dia dicatatkan sebagai orang yang syahid di jalan Allah. Kalau dia tidak meninggal, maka dia pun juga akan tetap dicatatkan baginya pahala orang yang syahid. Dan yang ketiga, kalaupun dia meninggal dunia di tengah-tengah merebaknya wabah tersebut atau ta'un itu, lalu kemudian dia meninggal dunia, namun dia meninggalnya bukan disebabkan karena dia terjangkiti oleh penyakit tersebut atau wabah itu, maka orang tersebut pun juga akan dicatatkan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yakinkan pada diri kita masing-masing dan ketahui bagaimana besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersabar ketika Allah menguji mereka. Yang kedua adalah al-ilmu bitakfiriha lis-sayyi'at wa hattiha kama tahuttu asy-syajarah waraqaha. Meyakini dengan betul, dengan 100% bahwasanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan bisa digugurkan disebabkan karena kesabaran kita atas setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita melihat di musim kemarau misalnya atau musim semi, pepohonan itu menjauhkan dahan-dahannya atau menjatuhkan daun-daunnya. Seperti itu juga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Kalau Allah memberikan ujian kepada kita, musibah kepada kita, lalu kita bersabar dengan ujian dan cobaan tersebut. Yang ketiga, al-imanu bil qadri as-sabiq biha. Yang ketiga adalah meyakini dengan betul atau memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah sesuatu terjadi dalam kehidupan dunia ini melainkan itu semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah ditetapkan, bahkan kata Nabi SAW, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini.
Kemudian di antara hal yang bisa membantu kita untuk bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semuanya, an na'lama anna Allah qad irtadaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Bahwasanya kita betul-betul meyakini dan mengetahui bahwasanya segala sesuatu, segala macam apa yang terjadi dalam kehidupan dunia kita ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu semuanya telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, segala sesuatu itu semuanya sudah dipilihkan. Fulan bin fulan, Allan, itu semuanya apa yang akan terjadi dalam kehidupan dunia, semuanya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita meyakini dengan betul bahwa segala sesuatu telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah, maka mudah-mudahan itu bisa meringankan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Di antara hal yang bisa meringankan musibah yang menimpa kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an na'lama anna hadhihi al-musibah dawa'un nafi'. Ya, dawa'un nafi'. Subhanallah. Musibah yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu itu adalah dawa'un nafi'. Dia adalah obat yang sangat bermanfaat. Obat yang sangat, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi sudah sangat banyak, ya. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dia akan mengangkat kedudukan seseorang. Bahkan para nabi-nabi Allah pun juga diberikan musibah, ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit panas yang sangat panas kepada beliau, ya, sangat dahsyat. Sampai-sampai ketika salah seorang sahabat masuk menjenguk Rasulullah SAW dan memegang kumash atau kain yang dipakai oleh Nabi SAW untuk mengompres dahi Rasulullah SAW, sampai-sampai sahabat itu mengatakan, ma asyadda hummaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, panas anda ini tidak normal, ya, ini tidak biasanya seperti ini kami dapatkan kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami dan seterusnya. Ma asyadda hummaka ya Rasulullah, betapa panas ini demam yang anda miliki wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ujian penyakit yang sangat dahsyat, penyakit yang sangat berat, agar kemudian dengan penyakit-penyakit tersebut, musibah-musibah itu, ujian-ujian tersebut yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi-nabi tersebut, orang-orang mulia tersebut, dengannya Allah akan mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya, ya. Oleh karenanya, dawa'un nafi', musibah itu adalah dawa'un nafi'. Dia adalah obat yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Yang berikutnya, ini bagus, ya, untuk kita ketahui bersama. An na'lama anna aqibata hadzal dawa' min asy-syifa' wal 'afiyah was sihha wa zawalil alam ma lam tahsul bidunihi, ya, ma lam tahsul bidunihi. Kalau kita ingin mengangkat contoh, di sini maknanya adalah an ya'lama anna aqibata hadzal dawa'. Hendaknya kita mengetahui bahwasanya penyejuk atau penawar yang Allah Subhanahu wa taala, obat yang Allah berikan melalui musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, kepada orang-orang beriman, bahwasanya akhir daripada dawa ini, akhir daripada penawar yang Allah berikan ini, minasyifa wal afiyah was-sihha wa zawalil alam ma lam tahsul bidunihi, ya, ma lam tahsul bidunihi. Orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, melalui cobaan itu, melalui ujian itu akan datang karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berupa kesehatan, berupa obat, kesembuhan, dan hilangnya seluruh dan segala macam penyakit-penyakit yang dikandung oleh seseorang. Malam tahsul bidunihi, ya. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu atau memberikan kesembuhan kepada seorang hamba begitu saja, ya, tanpa melalui musibah, tidak melalui cobaan, ujian dan seterusnya, namun Allah berikan kesembuhan begitu saja, tanpa melalui kesabaran,
tanpa melalui tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya akan berbeda tentu saja. Hasilnya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang diberikan kesembuhan dari penyakit yang dia kandung selama puluhan tahun secara begitu saja, tanpa melalui kesabaran, tanpa melalui tawakal kepada Allah, tanpa melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang memiliki ditimpa musibah, ujian, cobaan dari Allah selama puluhan tahun, namun selama puluhan tahun itu juga dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama puluhan tahun itu juga dia tawakal kepada Allah. Selama puluhan tahun itu juga dia ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya tentu saja akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Wa asa an takrahu syai'an, ya, wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita benci, padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ada sesuatu yang sangat kita cintai, namun ternyata itu akan mengundang keburukan kepada diri kita masing-masing. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita semuanya tidak mengetahui. Di antara hal yang dapat membantu kita meringankan musibah, cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah al-yaqinu bil faraj. Betul-betul yakin bahwasanya setiap musibah, setiap ujian, setiap cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti telah menyiapkan di samping ujian tersebut ada jalan keluar. Di samping ujian tersebut, di samping musibah tersebut pasti akan ada jalan keluar, ya. Dan subhanallah, jalan keluar yang terdekat, ya, kata para ulama kita, jalan keluar terdekat atau jarak antara musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada seorang yang beriman kepada Allah, dengan jalan keluar yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, itu sebagaimana jarak antara jidat kita atau dahi kita ini dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi bahwasanya jarak antara setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apapun musibah itu, apapun jenisnya, apapun cobaan itu, jarak antara setiap cobaan tersebut, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita semuanya dari musibah tersebut adalah sebagaimana jarak antara dahi kita dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui, wahai Muhammad, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwasanya dadamu, hatimu, jiwamu betul-betul terasa sempit dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul-betul engkau merasa sangat sempit dadamu, sangat sempit jiwamu, batinmu, hatimu, disebabkan karena apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, kedurhakaan yang mereka katakan, pembangkangan yang mereka lakukan, penyiksaan yang mereka perbuat kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum mukminin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Cemoohan, celaan, dan berbagai macam apa yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Engkau betul-betul terasa sempit wahai Muhammad. Engkau betul-betul merasa, ya, hatimu betul-betul terasa sempit disebabkan karena apa yang mereka ucapkan, apa yang telah mereka lakukan kepadamu, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan saufa nunazzilu 'alaika junudan atau saufa nunazzilu laka junudan minas sama. Tidak. Allah tidak memberikan jawaban bahwasanya jawaban atau jalan keluar daripada ujian serta cemoohan, celaan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy itu, jalan keluarnya bukan dengan diturunkannya malaikat-malaikat atau pasukan-pasukan dari langit Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Justru jalan keluarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah Tuhanmu, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau wahai Muhammad termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyembah, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata subhanallah, berdasarkan ayat ini para ulama kita menjelaskan jarak antara musibah, ujian, cobaan
dan seterusnya dalam kehidupan kita ini, dengan jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita dari setiap ujian dan cobaan tersebut adalah sebagaimana jarak antara dahi kita dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada dalam keadaan posisi berdiri, maka sejauh itu juga jarak antara musibah kita dengan jalan keluarnya. Artinya apa? Artinya mari kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian di antara jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan persoalan kesabaran dan bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia ini dengan penuh kesabaran atas ujian-ujian, musibah, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat bersabar di dalam bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, ujian ketaatan kepada Allah, ujian untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan ujian ketetapan yang berat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, baik itu dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengkondisikan diri kita berkaitan dengan merebaknya dan tersebarnya virus corona pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian tersebut mencatatkan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dapat bersabar dan dapat keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan karena kita telah berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kegembiraan karena kita telah berjaya dan kita telah memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi yang sangat berat seperti saat sekarang ini dengan merebaknya dan mewabahnya virus corona ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan mengucapkan atau membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.